Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman mahasiswa. Ini eh, siang-siang ya, kita belajar mengenai Ya, rancangan percobaan gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan udah sempat istirahat tadi ya sambil makan sebelum ini ya. Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya, sudah baik dan alhamdulillah baik. bisa melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Oke, untuk mata kuliah hari ini itu adalah rancangan percobaan. Topiknya adalah mengenai uji lanjut pasca analisis keragaman, lebih khususnya untuk metode kontras ortogonal gitu. Nah, namun sebelumnya kita review sedikit materi yang sebelum-sebelumnya kemarin gitu. Nah, kita kemarin udah membahas mengenai ANOVA. ANOVA ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk menguji tiga perbedaan rata-rata atau lebih gitu. Perbedaan misalnya gimana? Misalnya nih kita dalam bidang komunikasi, misalnya kita mau membedakan gaya komunikasi terhadap kepuasan karyawan. Nah, gaya komunikasi itu misalnya otoriter, demokratis, terus laissez-faire gitu kan ya. Ada tiga misalkan, atau katakanlah gaya komunikasi A, gaya komunikasi B, gaya komunikasi C. Nah, untuk tiga perlakuan kita sebut ya, gaya komunikasi ini secara umumnya kita buat perlakuan, itu kita bisa bedakan menggunakan salah satu uji yaitu uji ANOVA gitu. Nah, nanti pas uji ANOVA ini akan ada dua kemungkinan hasil kesimpulan yang kita peroleh. Yang pertama itu signifikan, yang kedua tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti proses kita udah selesai sampai di situ aja gitu ya. Nah, kemudian kalau signifikan, signifikan itu kan tentu saja kesimpulannya adalah eh, terdapat perbedaan rata-rata tiga gaya komunikasi tadi. Misalnya kalau kita contohkan gaya komunikasi ya, tapi nanti perlakuan itu akan ada banyak di bidang ilmu yang lain-lainnya juga. Nah, kalau misalkan hasilnya itu signifikan, maka lebih lanjut kita akan ingin mengetahui mana gaya komunikasi yang berbeda, apakah gaya komunikasi A dengan gaya komunikasi B, atau gaya komunikasi A dengan komunikasi C yang lebih beda gitu ya, atau B dengan C. Nah, untuk itu perlu dilakukan uji lanjut pasca analisis keragaman. Ya, ini mungkin sedikit review dari pertemuan kita minggu lalu. Kemudian, nah di sini uji lanjut pasca analisis keragaman ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan, yang kedua adalah perbandingan kelompok. Apa bedanya? Kalau perbandingan berpasangan itu kita memasangkan antar perlakuan. Misalnya A dengan B, A dengan C, B dengan C kayak gitu. Jadi berpasangan masing-masing perlakuan. Nah, sementara kalau perbandingan kelompok itu kita membandingkan antar kelompok. Antar kelompok misalnya kelompok satu itu perlakuannya AB, kelompok dua perlakuannya C gitu. Jadi kita membandingkan antar kelompok. Kelompok satu AB dan kelompok duanya yang C. Nah, lebih khususnya kita akan belajar mengenai salah satu metode untuk uji lanjut pasca analisis keragaman yang perbandingan kelompok yaitu ortogonal kontras ya, ortogonal kontras. Nah, ini salah satu beberapa capaian pembelajaran yang ingin kita capai gitu. Yang pertama adalah memahami konsep uji lanjut pasca analisis keragaman, khususnya metode ortogonal kontras. Yang kedua, mampu melakukan uji lanjutnya gitu. Jadi melakukan ujinya. Setelah kita paham konsep, kita juga bisa melakukan ujinya. Dan yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang sudah kita uji tadi. Oke, kita masuk di perbandingan kelompok. Tadi sudah sempat disampaikan. Perbandingan kelompok itu adalah membandingkan antar kelompok perlakuan. Nah, ini contoh soal yang lain lagi atau misal yang lain lagi, yaitu percobaan dengan level 8 level perlakuan. Kalau tadi tiga perlakuan aja ya, A, B, C kayak komunikasi gitu kan. Kalau ini ada 8 level perlakuan, katakanlah A, B, C sampai H. Nah, maka kemungkinan kita bisa membandingkan itu adalah yang pertama, misalkan kita mau membandingkan antar kelompok AB dengan C, D, E, F, G, H. Jadi ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah isinya perlakuan A dan B, kelompok kedua isinya C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Kemudian kita juga memungkinkan untuk membandingkan antar kelompok isinya A, B, C, D dengan kelompok yang isinya E, F, G, H, dan seterusnya. Begitu. Nah,
kontras ortogonal ini tentu saja ada syaratnya dia bisa dipakai. Yang pertama itu dapat dilakukan ketika uji ANOVA tadi, yang pertama tadi kita lakukan ya, itu signifikan. Signifikan itu hak nol ditolak, artinya kan terdapat perbedaan. Sehingga kalau terdapat perbedaan, kita mau uji lebih lanjut nih, mana yang berbeda, perlakuan mana yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, kontras ortogonal ini hanya bisa dilakukan untuk taraf perlakuan yang kualitatif. Contohnya kualitatif tadi ya, gaya komunikasi ada tiga, kemudian juga misalnya kalau di bidang hukum ada jenis hukuman terhadap tingkat efek jerahnya gitu ya, hukuman penjara, hukuman rehabilitasi, dan kerja sosial. Nah, misalnya jenisnya tiga itu. Nah, kita mau membedakan, ada nggak pengaruhnya terhadap efek jerah gitu. Dan ini contoh-contoh yang lainnya juga untuk kualitatif ya, varietas tanaman, jenis pupuk, jenis fungisida. Ini kalau di bidang pertanian. Kemudian ada contoh perlakuan kuantitatif. Contohnya adalah suhu, karena suhu itu kan ada nilainya 0 derajat, 30 derajat gitu ya. Temperatur juga, dosis pupuk juga demikian. Nah, itu adalah perlakuan yang kuantitatif. Sementara kontras ortogonal itu hanya bisa digunakan jika perlakuannya adalah kualitatif. Oke, untuk selanjutnya kita mungkin bisa lanjut ke contoh soal. Atau sebelum ke contoh soal, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh terkait perlakuan lain di bidangnya masing-masing ya, yang kuantitatif. Ada misalnya, oke kalau nggak ada, boleh dilanjutkan ya. Mungkin kalau di bidang perikanan gitu ya, kita bisa juga menggunakan jenis ikan terhadap apa tadi ya yang disampaikan jenis ikan, misalnya ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau gitu ya, nanti bisa. Nah, itu juga termasuk perlakuan yang kuantitatif. Nah, oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, misalnya ini di bidang pertanian ya, penelitian tentang jenis fungisida dalam menanggulangi serangan penyakit jamur Diplodia spp terhadap daya kecambah jagung. Di sini ada 8 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, sampai perlakuan H. Nah, kita bisa kelompokkan lagi ke 8 perlakuan ini. Kelompok A, perlakuan A itu dikelompokkan kelompok kontrol. Nah, ini tanpa pemberian fungisida. Jadi kita mau memberi fungisida, jenis fungisida gitu ya, perlakuannya ini adalah jenis fungisida. Kemudian yang perlakuan B dan C ini adalah jenis fungisida yang berbahan aktif senyawa merkuri, DE itu fungisida berbahan aktif senyawa non merkuri, yang F itu fungisida berbahan aktif senyawa non merkuri tipe 2, kemudian GH ini adalah fungisida berbahan aktif non merkuri yang tipe 3. Nah, ini adalah perlakuan-perlakuannya beserta kelompoknya gitu. Nah, biasanya dalam pertanyaan penelitian ya, karena rancangan percobaan ini kan sering digunakan di penelitian-penelitian baik sosial maupun sains gitu. Biasanya kalau kasusnya seperti tadi, pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama misalnya, apakah terdapat perbedaan antara perlakuan kontrol dan perlakuan yang diberi fungisida? Perlakuan kontrol tadi kita tahu adalah perlakuan yang A tanpa diberi fungisida. Kemudian ada nggak bedanya nih terhadap daya kecambah jagung dengan yang diberi fungisida tanpa membedakan fungisida non merkuri ataupun merkuri gitu. Jadi dibedakan pokoknya kontrol dengan yang diberi fungisida. Nah, ini contoh pertanyaan penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kasus tadi lagi ya, apakah terdapat perbedaan antara fungisida berbahan aktif merkuri dengan non merkuri? Nah, kita tahu tadi dari deskripsinya perlakuan atau yang diberi fungisida aktif merkuri itu adalah yang B dan C. Kemudian yang non merkuri D, E, F, G, H tidak berbahan aktif merkuri dan non merkuri gitu. Dan seterusnya ini nanti bisa kita buat pertanyaan penelitian seperti ini. Ini saya contohkan dua saja. Nah, dari pertanyaan penelitian yang ini itu kita bisa simbolkan ya. Misalkan ini tadi ya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga dan seterusnya saya namakan ini adalah komponen satu gitu, komponen dua dan seterusnya. Oh ya, sebagai informasi kalau misalkan terdapat 7 perlakuan, maka kita bisa membuat setidaknya maaf, 8 perlakuan, maka kita bisa membuat setidaknya ada 7 kemungkinan perbandingan gitu perlakuan. Seperti yang tadi, yang pertanyaan pertama tadi ya, komponen satu, itu kita ingin membedakan A dengan B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang komponen kedua, kita ingin membedakan antara B, C dengan D, E, F, G, H. Nah, dan seterusnya nanti akan bisa dibuat perbandingan-perbandingan antar kelompok perlakuan. Nah, misalkan ini data hasil pengamatan yang sudah kita peroleh.
Nah, jadi ada fungisida tadi ya, perlakuannya adalah pemberian fungisida, ada 8. Perlakuan kontrol yang tidak diberi fungisida, kemudian BC yang diberi fungisida berbahan aktif non-merkuri, DEFGH yang diberi fungisida berbahan aktif non-merkuri, maaf yang BC tadi yang merkuri ya. Nah, terus ini ada ulangan atau ada kelompok ya, ulangannya ada 1, 2, sampai 6, ada 6 kali. Jadi misalkan dibuat di pot-pot gitu, eh, pot yang pertama itu mungkin diberikan 100 bibit jagung, kemudian ternyata yang berkecambah hanya ada 8 untuk perlakuan kontrol yang tidak diberi fungisida. Kemudian ada pot kedua diberi 100 jagung juga ya mungkin, kemudian tumbuhnya cuma 8 lagi. Kemudian yang ketiga juga ada 100 bibit jagung, kemudian yang tumbuh hanya 9 yang berhasil berkecambah dan seterusnya. Nah, perlakuan ke B juga begitu. Ada 6 ulangan. Jadi setiap perlakuan ini ada 6 kali ulangan. Kemudian ini adalah jumlah dari jumlah kecambah dari seluruhnya ini. Kemudian yang 7,33 dan seterusnya ini adalah rata-ratanya. Nah, ini data saya ambil dari publikasinya Sulistiawati M 2015. Oke, nah tadi sebelum kita ke ortogonal kontras, sebelumnya kita kan udah belajar mengenai tabel ANOVA ya. Jadi data yang tadi kita susun dulu tabel ANOVA-nya seperti ini. Tadi syarat untuk kontras ortogonal itu adalah uji ANOVA-nya itu signifikan. Nah, uji ANOVA yang signifikan, ada yang masih ingat pertemuan kemarin, itu ditandai dengan apa? Ya, betul sekali ya. Jadi uji ANOVA yang signifikan itu ditandai dengan nilai F hitungnya ini yang lebih besar dari nilai F tabelnya. Kita lihat untuk perlakuan, karena yang kita fokuskan di perlakuannya tadi kan yang mau dibedakan, maka kita lihat di perlakuan. Nilai perlakuan untuk F hitungnya itu adalah 29,94, dia lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan dari tabel ANOVA ini perlakuan signifikan. Artinya atau kesimpulannya berarti terdapat perbedaan antar perlakuan. Terdapat perbedaan jenis fungisida terhadap daya kecambah jagung gitu. Nah, kalau hasilnya signifikan, maka selanjutnya kita bisa uji lanjut gitu. Uji lanjut untuk menentukan mana-mana nih perlakuan yang beda gitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Karena kita mau pakai koefisien kontras, jadi kan kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya atau apa ya untuk menyusun koefisien kontras ini. Yang pertama itu adalah jumlah koefisien itu selalu sama dengan 0. Jadi nanti kita akan menyusun langkah pertama ya akan menyusun atau memilih angka-angka untuk sebagai koefisien ortogonal tadi ya. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya 0. Nah, itu syarat yang pertama, ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, koefisien perlakuan ini bersifat bebas atau ortogonal dengan pembandingnya. Jadi kalau misalkan tadi kita mau membandingkan A dengan B, C, D, E, F, G, H, maka harus bebas, harus berbeda gitu nilai nilai koefisien yang kita gunakan untuk perlakuan A dengan untuk perlakuan yang selainnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilih angka yang kecil saja dulu untuk memudahkan perhitungan. Nah, mari kita coba. Nah, sebelumnya kita buat dulu tabel seperti ini. Jadi ada tabel ANOVA khusus untuk menghitung kontras gitu. Jadi ada sumber keragaman, ada ulangan, ada perlakuan, kemudian tadi ada komponennya ada 7 ya, karena perlakuan kita ada 8, jadi akan ada 7 komponen, kemudian ada galat, ada total, kemudian ada derajat bebas. Nah, derajat bebas ini sama aja rumusnya dengan yang kemarin ya, yaitu kalau derajat bebas ulangan berarti jumlah ulangan dikurang 1. Kalau derajat bebas perlakuan berarti jumlah perlakuan dikurang 1. Kalau derajat bebas total berarti jumlah total data itu dikurang 1. Nah, bagaimana dengan derajat bebas komponen 1, 2, 3 dan seterusnya? Ini sama dengan 1 semuanya, jadi seragam gitu ya. Kenapa 1? Karena kan tadi kita mau membandingkan dua kelompok, katakanlah kelompok A dengan kelompok B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu kan ada 2 yang mau dibandingkan. Maka derajat bebasnya, 2 yang mau dibandingkan itu dikurang 1. Maka nanti hasilnya derajat bebasnya adalah 1 untuk masing-masing komponen. Kemudian nanti kita juga akan menghitung jumlah kuadrat. Nanti rumusnya ya ada di slide berikutnya. Kemudian kuadrat tengah. Nah, menghitung lagi nilai F hitung. Nah, F hitung ini untuk menentukan atau untuk menarik kesimpulan apakah komponen 1 ini berbeda nyata atau tidak, itu berarti berdasarkan F hitungnya gitu. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita lanjut saja untuk menyusun koefisien kontrasnya seperti ini. Buat dulu tabel seperti ini ya nanti.
Ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tadi komponennya ada 7. Kemudian ini perlakuan A, perlakuan untuk meletakkan koefisien kontrasnya. Saya contohkan di komponen 1 ya. Di komponen 1 kita tadi mau membedakan antara perlakuan A atau perlakuan kontrol dengan perlakuan yang diberi fungisida. Nah, berarti langkah pertama atau syarat pertama itu yang tadi adalah kalau dijumlahkan hasilnya 0 gitu ya. Dan B, C, D, E, F, G hanya masing-masing 1. Nah, kalau dihitung ini nanti jumlahnya adalah sama dengan 0. Berarti syarat pertama itu sudah terpenuhi. Nah, sebenarnya nggak harus min 7 dan masing-masing 1 ya. Bisa juga yang A ini misalnya 1, min 1, maaf. Misalnya A ini min 1, maka yang lain B, C, D, E, F, G, H ini masing-masing 1/7. Jadi nanti kalau dijumlahkan hasilnya juga akan sama dengan 0. Lalu syarat yang kedua terpenuhi atau enggak nih? Syarat yang kedua tadi adalah em, mulai dari angka kecil gitu ya. Maaf, itu yang ketiga, mulai dari angka kecil. Lebih gampang yang bilangan bulat seperti ini. Jadi saya buat yang bilangan bulat seperti ini. Kemudian yang syarat kedua itu harus bebas atau ortogonal. Nah, bebas antar perlakuan yang dibandingkan. Kita membandingkan A dengan B, C, D, E, F, G, H. Maka koefisien A dengan B, C, D, E, F, G, H itu nggak boleh sama. Makanya di sini yang A adalah min 7, sementara B, C, D, E, F, G, H itu 1 masing-masing. Gitu. Mungkin ini kemudian nanti kita akan hitung jumlah kuadrat dari koefisien kontras yang kita lambangkan sigma C kuadrat. Jadi ini masing-masing koefisien ini dikuadratkan jadi 7 kuadrat. 1 kuadrat jadi 50 gitu ya, terus tambah satu lagi, dan itu untuk koefisien kontras ortogonal pada komponen pertama. Nah, mungkin satu lagi deh, mungkin bisa supaya lebih jelas lagi. Yang kedua atau pertanyaan penelitian kedua, tadi kita mau membandingkan antara fungisida berbahan aktif merkuri dengan non merkuri. Berarti kan yang BC vs DEF GH gitu. Nah, sementara A kita tidak mau membandingkan. Kalau A yang tidak ingin kita bandingkan, maka koefisiennya udah jelas langsung aja kasih 0. Nah, yang perlu kita atur koefisiennya ini adalah yang BC dan DEF GH. Pokoknya ambil nilai-nilai tertentu ya, yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah 0. Nah, ini saya FGH-nya itu masing-masing 2. Nanti kalau dijumlahkan itu sama dengan 0 gitu. Nah, setelah gitu kita akan menghitung jumlah kuadrat dari kontrasnya. Tadi ya sama 0 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sampai ditambah 2 kuadrat. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 70 gitu. Oke, ini kita selesaikan sampai komponen ketujuh seperti ini ya. Sampai komponen ketujuh kita hitung. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat masing-masing komponen dengan rumus seperti ini. Jumlah kuadrat ke I berarti jumlah kuadrat komponen ke I. Ini ya, rumusnya adalah sigma dari C dikali T, kemudian dikuadratkan, baru dijumlahkan. C itu tadi kan koefisien kontras. C itu tadi koefisien kontras, T itu total dari perlakuan ke I-nya. Jadi kalau kita misalkan di tabel yang sebelumnya tadi ya, kita punya pada komponen satu, maaf ya ini pada komponen satu dulu, pada tabel sebelumnya yang ini, nah ini kan koefisiennya min 7, 1 gitu ya, terus yang di bawah ini adalah Mohon maaf, Ibu min Ribi, 7 waktunya dikali tinggal empat 1 menit. puluh empat. Bagaimana Pak? Waktunya tinggal 1 menit. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, setelah ini nanti semuanya dihitung, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan R dikali sigma C kuadrat atau jumlah kuadrat koefisien kontrasnya. Gitu. Nah, untuk jumlah kuadrat ini kita terakhir menghitung total jumlah kuadrat komponen. Jadi tadi ada komponen 1, 2, 3 dan sampai 7. Tadi kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 1210,58. Nah, total jumlah kuadrat komponen adalah kuadrat perlakuannya. Nah, selain tadi derajat bebas ulangan, karena ulangannya ada 6, itu berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5. Ini untuk komponennya. Terus ini untuk jumlah kuadrat masing-masing komponen yang kita hitung pakai rumus yang sebelumnya tadi. Nah, untuk kuadrat tengah, itu kan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya, berarti 28,58 dibagi 1, itu sama dengan 28,58. Lalu kita hitung F hitungnya. F hitungnya itu adalah kuadrat tengah komponen 1 dibagi kuadrat tengah galatnya. Nah, ini sama dengan 4,95. Lalu F tabel ini pada saat 5% dan derajat bebas 1 dan 35, itu ya 4,12. Kebetulan F tabelnya ini sama untuk setiap komponen. Nah, kemudian kita bandingkan. Kita lihat dulu di komponen 1 ya, nilai F hitungnya adalah 4,95. Ini akan lebih besar daripada 4,12 sehingga dapat disimpulkan signifikan. Kalau signifikan berarti terdapat perbedaan yang di komponen 1 tadi. Komponen 1 tadi kita mau membedakan perlakuan A dengan perlakuan B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada
perbedaan daya kecambah jagung yang tidak diberi fungisida dengan yang diberi fungisida tanpa membedakan jenis fungisidanya gitu ya. Nah, itu kesimpulan untuk komponen yang pertama. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, terdapat perbedaan yang nyata antara komponen gitu. Nah, untuk interpretasinya kita contohkan juga di komponen satu ya. Nah, rata-rata daya kecambah tanaman jagung pada perlakuan kontrol yang tidak diberi fungisida itu adalah 7,33. Ini dihitung aja dari rata-rata yang data pertama kita tadi. Dan berbeda dengan daya kecambah pada tanaman jagung yang diberi fungisida. Ya, kata kuncinya di sini berbeda, ada perbedaan karena nilai F hitungnya tadi lebih besar daripada F tabel. Nah, rata-rata daya kecambah yang diberi fungisida itu adalah, nah tinggal kita hitung yang diberi fungisida tadi ya, rata-rata B, rata-rata C, rata-rata D, sampai rata-rata H itu dijumlahkan, kemudian dibagi 7 hasilnya 9,67. Nah, nilai rata-rata daya kecambah tanaman jagung yang diberi fungisida ternyata lebih besar daripada rata-rata daya kecambah tanaman jagung yang tidak diberi fungisida. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mau menanam jagung, maka beri aja fungisida gitu supaya daya kecambahnya tinggi. Nah, itu adalah interpretasi dari hasil uji yang sudah kita peroleh. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini ada tugas kasus ya, nanti dikerjakan masing-masing mahasiswa mengerjakan ini. Nah, ini 5 jenis pupuk ya, pupuk A, B, C, dan E terhadap hasil panen tanaman padi. Nah, data hasil panennya itu dalam kilo acak kelompok. Nah, dengan 3 ulangan. Lalu tugasnya yang pertama adalah menguji apakah terdapat perbedaan signifikan di antara perlakuan, gitu ya. Antara perlakuan berarti ini uji ANOVA dulu karena sebelum kontras ortogonal kita uji ANOVA dulu. Kemudian yang kedua, jika hasilnya signifikan maka gunakan langkah-langkah pengujian kontras ortogonal tadi untuk mengidentifikasi perbedaan mana antar perlakuan itu yang berbeda gitu. Nah, datanya bisa dilihat di sini. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberi kesimpulan, dipersilahkan. Kesimpulannya apa? Ya, benar ya. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa kontras ortogonal ini hanya bisa digunakan pada perlakuan yang bersifat kuantitatif. Kemudian perhitungannya ya tadi bisa dilihat kembali di slide. Baik Bapak Ibu, maaf. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Over wabarakatuh. 2 menit, Ibu. Oh, kurang masih. Sangat, sangat ini ya, sangat bersemangat ya. Eh, Mungkin Ibu instruktur, Ibu Dr. Rosen bisa Ya, memberikan komentar, Ibu. ada. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Kita beri akusan dulu buat Ibu Riwi Diah Pangesti. Saya ditutup dulu ya Bu. Oke, gimana Ibu Riwi tadi mengajar? Kalau menurut Ibu Riwi, coba itu masih mood itu, coba. Iya masih nervous Bu, meskipun udah dipersiapkan Oke. juga masih gitu. Kalau nervous jadi gitu ya, beribet dan cepet-cepet kayak gitu supaya cepet selesai. Oke, coba kita minta pendapat dari teman-teman dulu ya. Bagaimana Ibu Riwi tadi mengajar? Kalau menurut saya Ibu Riwi ngajar tadi sudah masuk nggak pekertinya ke dalam mengajar tadi? Di unmute dulu, Bu. Belum Bu, karena Belum. interaksinya kurang gitu ya Bu. Mungkin ilmu Hmm. komunikasinya juga sangat rendah gitu, jadi agak kesulitan berkomunikasi sama mahasiswa. Gitu. Paling nanya kalau nggak dijawab ya udah kayak gitu kan. Oh gitu. Oke, coba kita minta itu dulu masukan dari Pak Muhammad Fauzan. Silakan Pak Muhammad Fauzan. Baik, Hmm. terima kasih Bu. Ini Hmm. pendapat saya ya Bu ya. Memang Hmm. untuk interaktif antara dosen dan mahasiswanya kurang dapat atau mungkin karena memang kita sendiri nggak paham dengan materi yang disampaikan oleh Bu Riwi karena beda bidang ilmu mungkin seperti itu penyebab dari kenapa tadi rekan-rekan sekalian agak kurang Hmm. aktif menurut saya seperti itu sih Bu. Secara Oke. keseluruhan kalau beliau menyampaikan materi luar biasa bagus. Hmm. Cuman memang untuk apa interaksi kemudian studi kasusnya itu apakah itu masuk HOTS atau bukan saya masih juga agak sulit untuk menentukan seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Kalau Ibu Rahma, gimana menurut Ibu Rahma, Ibu Riwi tadi? Baik, terima kasih Bu. Hmm.
menurut saya tadi Bu Riwi, karena memang tadi timbal baliknya memang masih sedikit ya Bu. Terus juga materi yang dibahas juga memang cukup berat karena metodologi penelitian itu ya. Jadi mungkin lebih apa namanya bisa dicari metode yang bisa langsung interaktif ke mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak membosankan karena seperti statistik, metode penelitian dan sebagainya itu biasanya salah satu mata kuliah yang memang apa namanya mahasiswa suka tidak memperhatikan karena memang berat materinya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Tapi sudah sangat baik sekali tadi Bu Riwi interaksinya, tapi karena memang tadi satu arah tidak melibatkan peserta yang di sini, jadi apa namanya agak kurang saja. Tapi terkait untuk apa namanya sistematikanya itu sudah cukup baik. Seperti itu. Saya minta dari Bu Meselina, silakan Bu Meselina. Terima kasih, Bu. Eh, Kalau saya disuruh ngajar metode kuantitatif juga sangat berat gitu. Pertama, angka ya. Jadi konsep dan rumus-rumus itu untuk mentransferkan ilmunya ke apa ke peserta didik itu perlu metode khusus sebenarnya. Dan Ibu Riwi di sini itu sangat terlihat usahanya. Dan saya sendiri sebenarnya Bu belajar tadi Bu. Saya buka apa namanya buka ini ya apa sih ANOVA sebenarnya itu metode kuantitatif di komunikasi itu dipakai tapi saya sendiri tidak bisa jadi nanti saya akan lanjut ya Bu ya setelah pekerti belajar sama Ibu jadi untuk penyampaian materi ini Ibu Riwi sudah terlihat sekali usahanya tapi memang interaktifnya itu yang jadi tantangan. Tidak hanya Ibu Riwi, saya rasa juga saya pribadi ketika disuruh ngajar metode kuantitatif, saya akan mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bagaimana caranya? Masih pertanyaan buat saya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, Ibu Riwi. Ini untuk semua ya. Kita mulai dari capaian pembelajaran. Tadi Ibu Riwi saya lihat dari subcapaiannya ada mahasiswa dapat memahami. Memahami itu nggak bisa kita pakai untuk subcapaian. Karena itu tidak bisa diukur. Mungkin maksud Ibu menjelaskan atau mungkin menganalisis atau mengidentifikasi atau membedakan. Pokoknya gunakanlah kata-kata atau KKO, kata-kata operasional yang memang bisa terukur ya Bu. Kelihatan. Nah, memang materi kalau sama ya lah ini kalau ibu ini sama dengan saya fisika. Saya fisika itu kan isinya rumus, konsep gitu ya. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Nah, satu yang harus kita ingat, kita nggak bisa langsung konsep, langsung aplikasi, langsung contoh, langsung ini nggak bisa. Di step by step. Jadi tadi kan ibu mengajarkan ortogonal kontras ya Bu ya. Nah, ini artinya dia paham dulu tentang variabel. Jadi gini, tadi Ibu tunjukkan variabel ya. Nah, variabelnya dulu. Sudah tuh dari variabel itu dia bisa memetakan variabel itu. Dari pemetaan itu dia bisa menyusun pertanyaan. Jadi satu-satu dulu. Paham nggak dia? Nanti Ibu tanyakan lagi bagaimana cara menyusunnya. Ibu jangan pindah langsung. Langsung dari awal sampai akhir. Siapapun Ibu tanya pasti tidak ada yang ngerti. Ya kan? Karena paham dulu dulu yang pertama. Kalau udah paham, baru ke pemetaan tadi. Pemetaan tadi itu kan tidak mudah ya. Bagi anak baru masuk ke dalam, baru masuk ke dalam. Tadi ANOVA baru berapa aja ya variabel. Ini variabelnya banyak ya Bu. Nah, biarkan dia bisa dulu menurut pemetaan. Tadi pertanyaan Ibu udah benar. Coba susun seperti bidang masing-masing. Tadi ada ya. Tapi karena diam semua, ibu langsung aja. Enggak, misalnya Pak Ilham bidang hukum misalnya. Karena itu kenapa harus kita gitukan? Karena enggak mungkin dia paham langsung nanti kepada pertanyaan penelitian. Kemudian kita, ibu akan masuk ke hitungan tadi. Jadi tadi terkesannya ibu hanya menjelaskan seperti memberikan materi ceramah biasa. Jadi kita sebagai audien hanya mendengar ya. Apakah murid itu ngerti atau tidak? Pokoknya kita ngelaju aja sampai ke ujung. Kemudian tiba-tiba kita tanyakan apa kesimpulan? Yang nggak bisa jawab ibu. Nggak akan bisa satu pun bisa menjawab. Jadi step by step itu harus kita ikuti ya. Dari satu pindah ke satu. Oke, ini waktunya pendek. Kalau waktu pendek, Ibu cukup sampai pemetaannya aja. Atau Ibu cukup hanya sampai pertanyaan penelitiannya aja. Jadi nggak bisa Ibu sampai ke bawah tadi dengan hanya lurus
tek 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 itu. Apakah orang paham atau tidak? Kita nggak tahu gitu kan. Hanya mengajarkan tujuan. Nah ini mungkin nanti real teaching akan lebih mantap ya Bu Riwi ya. Mungkin Ibu nih terkejar waktu mau bertanya. Ini tujuan kebanyakan sekali gitu ya. Mau mau ditanya. Jadi kesannya tadi ceramah semua dari ujung sampai akhir. Sehingga Ibu tanya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, semuanya diam, tidak akan bisa. Mungkin 20 menit hanya sampai pada pemetaan atau menyusun pertanyaan penelitian setelah menyusun variabel tadi. Mungkin sampai di situ. Karena waktunya pendek sekali ya Bu. Nanti kalau Ibu real teaching mungkin bisa sampai penerapan. Itu tadi ya, masuk kepada konsepnya dan bisa menyimpulkan sampai akhir dari kesimpulan dari satu penelitian. Itu kan tadi ya. Itu terlalu banyak untuk 20 menit. Jadi nggak mungkin itu akan tercapai. Ya Bu, tapi saya ngerti maksud Ibu. Jadi nanti untuk real teaching nggak apa-apa. Ini diulangi lagi tapi real teaching step by step gitu ya. Nanti sampai penerapan, sampai mencoba menerapkan dalam suatu penelitian, masuk dalam perhitungan, sampai mengambil kesimpulan. Oke, secara keseluruhan oke ya Bu Riwi ya. Baik, Semangat terima terus tapi kasih. ya. Ya apa-apa memang dalam apa mata pelajaran yang tidak populer, yang tidak menarik itu tantangan bagi kita. Bagaimana cara mengajarnya supaya orang tetap fokus gitu ya dan tertarik dengan apa yang akan kita ajarkan. Walaupun kita menyatakan bahwa ini penting loh bagi kalian, ini penting loh untuk penelitian. Ya kalau dia tidak menarik, gimana? Tidak bisa, susah memang ya. Ya mudah-mudahan ini ke depannya menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana konsep-konsep materi yang memang tidak menarik tetapi bisa dikuasai oleh mahasiswa kita. Oke Bapak Ibu, mungkin secara keseluruhan sebelum saya tutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama di dalam suatu tatap muka, kunci yang paling utama adalah menyusun tujuan atau capaian sub mata kuliah. Jadi waktu satu kali tatap muka itu harus ada yang load, harus ada yang mod, harus ada yang hot. Jadi ada menjelaskan, ada mengaplikasikan, dan mungkin ada menganalisis, menyimpulkan, merencanakan, membuat gitu ya Bapak Ibu ya dalam satu kali tatap muka. Itu paling kuncinya itulah dasar Bapak Ibu menyusun desain pembelajaran. Misalnya akan menggunakan model apa dalam pembelajaran itu. Kalau Bapak Ibu memilih project based learning, artinya step by step langkah pembelajaran Bapak Ibu mengikuti step by step model pembelajaran itu. Nah, kalau project berarti nanti tunjukkan projectnya itu apa. Sampaikan kepada mahasiswa di akhir nanti saudara akan menghasilkan project ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sepanjang perjalanan pembelajaran Bapak Ibu untuk menentukan media, untuk menentukan bahan ajar, semua itu tergantung dari tujuan Bapak Ibu tadi. Kalau di tujuan itu ada menganalisis, kalau di tujuan Ibu tadi ada membedakan, mengidentifikasi, maka step langkah Bapak Ibu harus ada ke arah itu. Jadi keterkaitan antara pendahuluan, inti, dan penutup itu saling berkaitan. Jadi kuncinya bagaimana nanti di akhir Bapak Ibu bisa mencoba kembalikan ke atas. Apakah tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah tercapai? Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi secara keseluruhan di kelompok ini saya merasa puas. Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya bagus-bagus semua. Insya Allah nanti memang pekerti ini hanya bisa dicobakan. Kalau kita tidak cobakan, tidak kita ulang-ulang, nanti memang tidak akan kita kuasai secara maksimal. Saya yakin nanti 10 tahun ke depan Bapak Ibu sudah akan menjadi guru yang profesional, menjadi dosen yang memang disukai oleh mahasiswa kita. Sukses terus Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Pak Arif Fatur. Saya mohon izin ya Pak ya untuk meninggalkan ruangan Zoom ini karena saya mau kuliah. Mohon izin ya Bapak Ibu, maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu Baik, berhasil semua. Ibu. Sampai ketemu suatu Ya, saat di lain terima kasih kesempatan. Bu Ibu Rosen. Ya, mohon sama izin Bu, Banyak Bu. Ibu Oh ya, mohon izin sebentar saja Bu ya, untuk keperluan dokumentasi. oke, oke. Saya perlu untuk foto dulu ya. Silakan Mungkin Bapak. Bapak Ibu ya
mungkin Bapak Ibu eh, boleh senyum atau dipersiapkan Hmm. senyuman terbaiknya Oke. untuk mengakhiri acara peer teaching. Hmm. Ini Bu Rama sudah siap ya? Saya screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar Bu. Hmm. Ini menunjukkan oke semua ya. Oke semua. Mantap semua. Ya, eh, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tiga. Baik, terima kasih Bapak, Oke. Ibu, dan Ibu Makasih, Bu. Dokter Sen. Dengan Sama-sama. berakhirnya sesi foto, maka kita tutup saja acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Mohon untuk kembali ke main room karena sudah ditunggu di main room karena akan melakukan